Jarak rata-rata antara bumi dan bulan adalah 385.000 km. Bulan bergerak melingkar mengitari bumi dengan periode 27,3 hari. Berapa percepatan dari gerak melingkar bulan terhadap bumi? Bagaimana kita menentukan percepatan dari gerak melingkar? Mari kita simak pembahasan gerak melingkar berikut ini. Marilah kita ingat kembali mengenai gerak melingkar beraturan atau disingkat dengan GMB. GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Kecepatan arah tangensial disebut kecepatan linear yang disimbolkan dengan V. Besar kecepatan linear pada GMB selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah dan menyinggung lingkaran. Artinya, arah kecepatan linear selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik pusat lintasan melingkar ke titik tangkap vektor kecepatan pada saat itu. Percepatan yang mengarah ke titik pusat lintasan melingkar disebut percepatan sentripetal. Arah percepatan tangensial searah dengan kecepatan linear dan tegak lurus terhadap percepatan sentripetal. Pada gerak melingkar, terdapat besaran-besaran penting yang terlibat. Besaran-besaran tersebut adalah periode, frekuensi, perpindahan sudut, delta theta, kecepatan linear, kecepatan sudut, omega, percepatan linear atau tangensial, percepatan sudut atau angular, alfa, dan percepatan sentripetal atau radial. Dalam gerak melingkar beraturan, besar percepatan tangensial dan percepatan sudut nilainya sama dengan 0. Hal ini disebabkan oleh pergerakan benda pada GMB selalu memiliki besar kecepatan linear V dan besar kecepatan sudut omega yang tetap atau konstan terhadap waktu. Meskipun kedua kecepatan tersebut memiliki besaran yang konstan nilainya, bukan berarti arah kecepatan linear akan sama dengan kecepatan sudut. Hal ini disebabkan keduanya memiliki perbedaan dalam vektor arahnya. Untuk kecepatan sudut, arah pergerakannya mengitari lintasan yang berbentuk melingkar seperti arah gerak dari sapuan jari-jari lingkaran. Sementara itu, arah kecepatan linear selalu menyinggung lintasan benda yang berbentuk melingkar, sehingga dapat dikatakan arah kecepatan linear berubah secara konstan. Perubahan arah secara konstan tersebut terjadi karena adanya gaya radial atau disebut dengan gaya sentripetal yang arahnya menuju titik pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap arah kecepatan linear. Gaya sentripetal menimbulkan suatu percepatan yang dinamakan percepatan sentripetal dengan arah yang sama seperti gayanya. Dapat dikatakan bahwa pada benda yang melakukan GMB, geraknya hanya dipengaruhi oleh besaran percepatan sentripetal dan tidak dipengaruhi oleh percepatan tangensial maupun percepatan sudut. Percepatan sentripetal merupakan besaran vektor sehingga memiliki besar nilai dan arah. Kita misalkan suatu benda bergerak melingkar. Perubahan kecepatan linear yang dialami benda dalam selang waktu delta t kecil dilambangkan dengan delta V. Dalam selang waktu delta t, benda yang bergerak dari titik A menuju titik B yang menelusuri busur akan memiliki besar yang sama dengan besar jarak tali busur delta L. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya suatu perubahan sudut, delta theta sama dengan theta dikurangi theta 0. Akibatnya, didapatkan perubahan besar vektor kecepatan delta V dengan nilai delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Ketika kita menentukan delta T kecil bernilai sangat kecil atau mendekati 0, delta L dan delta theta juga akan menjadi sangat kecil, dan vektor V1 hampir berimpitan dengan vektor V2. Sedangkan delta V akan tegak lurus terhadap keduanya. Dengan demikian, arah delta V akan menuju titik pusat lintasan melingkar atau titik C, sehingga delta V dan percepatan sentripetal AS memiliki arah yang sama. Karena CA tegak lurus terhadap V1 dan CB tegak lurus terhadap V2, delta theta yang merupakan sudut antara CA dan CB juga merupakan sudut antara V1 dan V2. Dengan demikian, vektor V2, V1, dan delta V akan membentuk segitiga yang secara geometris sama dengan segitiga ABC. Kecepatan rata-rata yang dibutuhkan untuk menempuh panjang busur AB dapat ditentukan melalui persamaan berikut. Delta V per V sama dengan delta L per R. Delta V sama dengan V dikali delta L dibagi R. Kita telah menentukan bahwa besar V sama dengan V1 sama dengan V2 karena besar kecepatan dianggap konstan. Persamaan tersebut tepat jika delta T kecil mendekati 0 karena panjang tali busur delta L akan sama dengan panjang busur AB. Setelah itu, untuk mendapatkan percepatan sentripetal, kita dapat menggunakan persamaan percepatan secara umum, yakni A sama dengan delta V dibagi delta T kecil.
Substitusikan nilai delta V ke dalam persamaan berikut. AS sama dengan V dikali delta L dibagi R dikali delta T kecil. Karena delta L dibagi delta T kecil adalah rumus kecepatan linear, persamaan percepatan sentripetal menjadi seperti berikut. AS sama dengan V dikali V dibagi R. AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Karena V sama dengan omega dikali R, persamaannya menjadi seperti berikut. AS sama dengan omega dikali R kuadrat dibagi R. AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Perhatikan bahwa arah vektor percepatan sentripetal selalu menuju titik pusat lintasan melingkar, tetapi vektor kecepatan linear selalu menuju arah gerak yang linear atau tangensial terhadap lintasan melingkar yang berarti selalu menyinggung lintasan melingkar. Dengan demikian, vektor percepatan sentripetal dan kecepatan linear tegak lurus satu sama lain pada setiap titik di jalurnya dalam gerak melingkar beraturan seperti pada gambar berikut. Setelah mempelajari percepatan sentripetal, mari kita mencoba menghitung percepatan sentripetal pada permasalahan dunia nyata. Misalnya, pada gerak melingkar bulan terhadap bumi sebagai berikut. Jarak rata-rata antara bumi dan bulan adalah 385.000 km. Bulan bergerak melingkar mengitari bumi dengan periode 27,3 hari. Berapa percepatan gerak melingkar bulan terhadap bumi? Diketahui, jari-jari sama dengan 385.000 km. Ubahlah satuan kilometer ke dalam meter sehingga menjadi 385 juta meter. Setelah itu, kita ubah hasilnya ke dalam bentuk notasi ilmiah matematika menjadi 3,85 kali 10 pangkat 8 meter. Periode sama dengan 27,3 hari. Ubahlah satuan hari ke dalam sekon, karena satu hari sama dengan 86.400 sekon. Periodenya menjadi 2.358.720 sekon. Setelah itu, kita ubah hasilnya ke dalam bentuk notasi ilmiah dan dibulatkan menjadi 2,36 kali 10 pangkat 6 sekon. Ditanya, berapa percepatan sentripetal bulan terhadap bumi? Untuk menghitung percepatan sentripetal, kita dapat menggunakan persamaan AS sama dengan V kuadrat dibagi R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Kita akan memulai dengan menghitung salah satu di antara V dan omega. Seperti yang telah kita pelajari pada subbab 5.1 sebelumnya, terdapat hubungan antara kecepatan sudut omega dan periode T besar, yaitu omega sama dengan 2pi dibagi T besar. Karena sudah diketahui besar periode, gerak melingkar bulan terhadap bumi, kita dapat menghitung percepatan sentripetal dengan rumus AS sama dengan delta pangkat 2 omega kuadrat dikali R. Oleh karena itu, kita dapat menghitung kecepatan sudut omega terlebih dahulu seperti berikut. Omega sama dengan 2pi dibagi T besar. Omega sama dengan 2 dikali 3,14 radian dibagi 2,36 dikali 10 pangkat 6 sekon. Omega sama dengan 6,28 radian dibagi 2,36 dikali 10 pangkat 6 sekon. Hasilnya adalah 2,66 dikali 10 pangkat negatif 6 radian per sekon. Setelah itu, kita dapat menghitung percepatan sentripetal dengan persamaan berikut. AS sama dengan omega kuadrat dikali R. AS sama dengan dalam kurung 2,66 dikali 10 pangkat negatif 6 radian per sekon kuadrat dikali 3,85 dikali 10 pangkat 8 meter. AS sama dengan 7,0756 dikali 10 pangkat negatif 12 radian kuadrat per sekon kuadrat dikali 3,85 dikali 10 pangkat 8 meter. AS sama dengan 27,24106 dikali 10 pangkat negatif 4 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 2,72 dikali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Jadi, kita mendapatkan besar percepatan sentripetal dari gerak melingkar bulan terhadap bumi sebesar 2,72 kali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Poin-poin penting dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Gerak melingkar beraturan atau disingkat sebagai GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan konstan atau tetap. Gaya sentripetal bekerja dengan membentuk suatu sudut terhadap arah gerak setiap saat dan benda akan bergerak dalam lintasan yang membentuk lingkaran. Pada gerak melingkar, terdapat 3 jenis percepatan, yaitu percepatan linear atau tangensial, percepatan sudut atau angular, dan percepatan sentripetal atau radial.
Pada gerak melingkar beraturan, geraknya hanya dipengaruhi oleh besaran percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal memiliki arah yang selalu menuju titik pusat lingkaran. Secara matematis, percepatan sentripetal bernilai AS sama dengan V kuadrat dibagi R.